Hai semuanya, kembali lagi bersamaku Zidan di channel ini. Di video ini aku akan membahas konsep dasar dalam pemrograman C atau C++. Yaitu lebih khusus lagi, aku akan membahas tentang fungsi, operasi string, dan array. Bagaimana pembahasannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Hal pertama yang akan kita bahas adalah fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi dalam bahasa pemrograman C atau C++ adalah blok kode yang dapat dipanggil oleh nama tertentu. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan serangkaian pernyataan sehingga dapat digunakan kembali, membuat kode lebih terorganisir, dan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada beberapa jenis fungsi, seperti fungsi void, fungsi tanpa argumen, fungsi rekursif, dan prototype. Fungsi void dalam C atau C++ adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ini berarti bahwa fungsi tersebut tidak memiliki instruksi return atau instruksi return tanpa nilai. Contohnya, fungsi tanpa argumen adalah fungsi yang tidak menerima parameter. Dalam deklarasinya, tanda kurung kosong menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak mengambil argumen. Contohnya, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama proses eksekusi. Fungsi rekursif umumnya memiliki kondisi berhenti atau base case untuk menghentikan pemanggilan rekursif dan mencegah terjadinya pemanggilan tak terbatas. Contohnya, prototype adalah deklarasi fungsi sebelum implementasinya. Ini memberitahu compiler tentang eksistensi fungsi, tipe data pengembalian, dan tipe parameter fungsi sebelum fungsi tersebut digunakan atau didefinisikan. Contohnya, selanjutnya ada operasi string. String adalah serangkaian karakter. Dalam C, string direpresentasikan sebagai array karakter yang diakhiri dengan karakter 0. C++ memiliki kelas string yang menyediakan berbagai operasi untuk memanipulasi string. Contohnya, selanjutnya ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan terindeks. Dalam C atau C++, array dapat memiliki dimensi 1, 2, atau 3, dan bahkan lebih. Namun aku hanya akan membahas dimensi 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh untuk array dimensi 1. Ini adalah contoh untuk array dimensi 2. Ini adalah contoh untuk array dimensi 3. Nah, itu saja untuk pembahasannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.